Halo, selamat pagi rekan-rekan. Apa kabar? Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sebuah perdagangan itu diinisiasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman pasti tahu bahwa syarat terjadinya perdagangan adalah adanya pembeli dan penjual. Nah, apa itu penjual? Penjual adalah orang atau kelompok yang menawarkan barang atau jasa. Sedangkan pembeli adalah orang atau kelompok yang memiliki daya beli atau orang yang memiliki permintaan. Sebelum kita membahas mengenai kebutuhan dasar dari seorang pembeli dan penjual, kita akan mempelajari mengenai 3 fungsi dari pembeli dan penjual. Di sini saya menuliskan C, yaitu consumer atau konsumen atau pengguna, kemudian B atau bisnis, dan C atau government. Saya mulai dari consumer. Terkadang pembeli juga merupakan sebuah pengguna atau end consumer. Dengan konsep yang sama, seorang penjual juga dapat merupakan pengguna. Sebagai contoh, misalkan teman-teman sedang berkuliah saat ini. Teman-teman membutuhkan sebuah buku selama masa studi. Nah, di sini teman-teman sebagai pembeli dan juga sebagai pengguna. Ketika teman-teman telah menyelesaikan masa studi, teman-teman akan menjual buku tersebut. Entah itu kepada adik tingkat, teman, atau siapapun itu. Misalkan melalui marketplace, teman-teman menentukan harga dari buku tersebut. Nah, di sini teman-teman sebagai penjual, tetapi teman-teman juga sebagai pengguna. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dapat kita lihat di sini? Pengguna bisa juga menjadi sebuah pembeli atau consumer juga bisa menjadi seorang pembeli. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, pengguna lain adalah pembeli. Nah, berikutnya mengenai bisnis. Contohnya, IKEA. Teman-teman pasti pernah mendengar tentang IKEA, kan? IKEA adalah sebuah pabrik atau manufacturer. Juga merupakan sebuah organisasi. Juga merupakan seorang penjual. Dan juga merupakan sebuah bisnis. Jadi di sini kita lihat bahwa penjual adalah seorang pebisnis atau penjual adalah bisnis, sebuah bisnis. Nah, misalkan kita adalah seorang distributor dari sebuah furniture. Nah, kita akan membeli dalam jumlah yang besar. Kemudian kita akan bawa ke daerah kita untuk dijual, untuk didistribusikan. Nah, yang pertama tadi kita mempelajari tentang consumer to customer atau C to C. Nah, kali ini
kita mempelajari tentang B2B atau business to business. Nah, di sini kita lihat bahwa seorang penjual adalah bisnis, adalah sebuah bisnis, dan pembelinya adalah pebisnis juga. Jadi, business to business. Nah, contoh ketiga adalah penjual adalah government agency. Pembeli juga government agency. Nah, kita sebut sebagai G2G. Nah, tugas teman-teman mencari contoh. Apa yang pernah teman-teman tahu mengenai fungsi pembeli dan penjual dari G2G. Setelah saya menjelaskan ini semua, teman-teman jadi tahu bahwa ada 3 kemungkinan fungsi dari penjual dan pembeli. Pembeli bisa jadi juga seorang konsumen, pembeli juga bisa jadi adalah sebuah bisnis organisasi, atau pembeli juga bisa sebuah agensi perusahaan. Mohon maaf, maksud saya agensi pemerintahan. Nah, ini fungsi dasar dari pembeli dan penjual, tetapi kita dengan permutasi dan kombinasi semuanya bisa terjadi. Misalkan customer to government, government to customer, business to government, government to business, dan lain sebagainya. Nah, di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginisiasi sebuah perdagangan. Stay tune!